Halo sahabat satu hobi, kita berjumpa lagi di channel Hobi Bonsai Bali. Nah, kali ini tema kita masih tetap sama ya seperti sebelumnya, seperti ya yang sering saya tampilkan di video, yaitu serut ya. Kali ini di depan saya sudah ada satu buah bahan serut yang penampilannya agak unik dan bisa sahabat bonsai perhatikan ya. Bentuk batangnya seperti ini, ada sedikit agak celah-celah seperti ini. Ini terbentuk dari alam, kemungkinan ini terbentuk oleh rayap ya, dan sudah sangat lama sekali sehingga penampilannya menjadi seperti ini. Ini adalah serut dengan ukuran small dan ini adalah hasil dongkelan. Dan di video kali ini saya rencananya akan mereposisi bahan ini ya, agar penampilannya juga lebih menarik. Nah, dengan penampilan seperti ini ya, posisi seperti ini kelihatannya kurang begitu bagus ya. Dan nanti kita akan reposisi atau rubah posisinya bagaimana nanti agar posisinya lebih bagus, dan juga nanti kita akan lakukan proses pemangkasan daun ya, pemangkasan daun atau pruning, dan juga pengawatan agar nanti bentuknya lebih bagus lagi. Nah, bagaimana prosesnya? Simak terus videonya. Salam satu hobi, salam bonsai. Dan proses pertama kita lakukan dulu proses pemangkasan daun atau pruning ya. Nah, seperti yang sahabat satu hobi ketahui, bahwasannya proses pruning ini bertujuan untuk pertama untuk memudahkan kita dalam proses pengawatan ya, agar nanti pada proses pengawatan tersebut kita tidak merasa terganggu oleh daun-daunnya ya, daun-daun dari bahan bonsai kita pada saat kita melilitkan kawat. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru pada bahan bonsai kita. Nah, dengan tumbuhnya tunas baru, maka proses perapatan daun dan proses perkembangan bonsai kita akan lebih maksimal, sehingga kemungkinan untuk bonsai kita jadi bisa lebih cepat. Dan proses pruning ini kalau kita lakukan ya bisa memakan waktu yang lumayan, jadi kita harus lakukan dengan sangat sabar dan hati-hati karena kita berhadapan dengan benda tajam seperti gunting ya. Jadi kita harus lakukan dengan hati-hati agar nanti tangan kita tidak cedera ataupun luka. Dan selain dengan gunting, kita juga bisa melakukan proses pruning dengan cara dicabut langsung ya, seperti ini. Tetapi proses ini hanya bisa dilakukan pada bahan bonsai yang baru pertama kali di pruning. Kalau untuk bahan bonsai yang setengah jadi, sangat disarankan sekali untuk menggunakan gunting saja. Karena apa? Karena kalau kita lakukan pada proses cabut langsung ini dilakukan dengan pada bahan bonsai yang setengah jadi, takutnya nanti pada saat kita mencabut itu bisa melukai batang dari bahan bonsai kita, baik batangnya bisa, atau kulit batangnya bisa mengelupas atau robek atau semacamnya lah. Jadi sangat disarankan hanya memakai gunting saja. Dan untuk bahan serut sendiri sangat mudah sekali ya untuk mencabut daunnya. Seperti ini kita bisa lakukan dengan sangat ya mudah sekali ya. Dan ini tujuannya untuk mempercepat proses pemangkasan daun atau pruning yang kita lakukan. Untuk pohon serut di alam itu ada dua macam ya, ada dua macam yang sering sekali saya temui. Yang pertama adalah jenis serut yang berdaun besar, dan kebetulan bahan yang kita proses sekarang ini adalah jenis yang berdaun besar. Daunnya itu kalau di alam besarnya kira-kira hampir 2 jari ya.
Tetapi kalau sudah dijadikan bonsai, daunnya bisa semakin kecil dan semakin kecil seiring proses perapatan cabang dan anak cabang. Dan yang kedua adalah jenis yang berdaun kecil atau bisa kita sebut dengan serut mikro. Di alam itu daunnya sangat kecil sekali ya, sangat mencolok ya, dengan sangat mencolok perbedaannya dengan yang berdaun besar. Kita bisa perhatikan kalau kita temui di alam, daunnya itu sangat kecil sekali. Kira-kira seukuran berapa ya diameternya, kira-kira 1 cm atau 2 cm lah paling besar. Dan kalau sudah dijadikan bonsai, daunnya juga bisa semakin kecil seiring perapatan cabang dan anak cabang. Dan seperti yang kita tahu bahwa pohon serut ini adalah pohon yang paling populer ya. Kalau di sini daerah saya itu paling populer untuk dijadikan bonsai. Dari saya kecil, dari saya belum tahu apa itu bonsai, pohon serut ini sudah biasa digunakan untuk bahan bonsai. Dan setelah kita melakukan proses pruning tadi, bisa kita lihat penampilan dari cabang-cabang dari bahan bonsai serut kita ini. Dan bisa kita lihat ya bahwa cabang-cabang yang tumbuh ini pertumbuhannya mengarah ke satu sisi, sehingga nanti setelah kita reposisi, kita akan mencoba membentuk gaya dari bahan ini sesuai dengan sesuai dengan arah dari cabangnya. Dan sekarang kita bongkar dulu potnya, dan kita lihat juga ya nanti perakarannya seperti apa. Dan kita harus melakukan proses ini dengan hati-hati agar nanti tidak ada akar yang putus. Dan di sini bisa kita lihat ya perakarannya sudah lumayan banyak, akar serabutnya juga sudah ya banyak sekali. Dan ini juga tidak salah ya, karena umur dari bahan ini sudah lumayan lama, sekitar hampir 9 bulan ya. Dan dari sejak pertama tanam dan setelah itu buka sungkup, tidak pernah dibongkar sama sekali, tidak pernah dicek perakarannya seperti apa. Dan di sini bisa kita perhatikan juga ada bagian bonggol akar ya yang agak mengalami pembusukan, tapi tidak apa-apa selama masih tumbuh akar, tidak jadi masalah ya. Dan sekarang kita masuk ke proses reposisi. Kita campur sedikit media dengan media yang baru, dan nanti kita akan lihat bentuk seperti apa yang pas untuk bahan dengan model seperti ini. Dan setelah kita perhatikan, ternyata gaya yang cocok untuk bahan serut ini adalah gaya tegak berliku. Jadi kita akan tanam dengan posisi tegak seperti ini, dengan dukungan dari batangnya yang agak meliuk-liuk ya, nanti akan terlihat lebih bagus lagi ketimbang yang di awal tadi ya. Di awal tadi posisinya sedikit agak miring ya, miring atau condong ke depan. Kita tanam dengan gaya tegak seperti ini, dan kebetulan juga ada satu buah akar yang lumayan besar yang nantinya bisa menopang bonggol dari bahan ini, sehingga akan terlihat lumayan bagus. Untuk media sendiri kita pastikan sekali lagi agar terisi penuh, agar bisa menopang dari bonggol bahan bonsai yang kita tanam, agar tidak mudah bergerak sehingga posisinya kuat.
Dan setelah itu kita lakukan proses penyiraman. Nah, proses penyiraman ini sangat penting kita lakukan setelah kita membongkar bahan bonsai, membongkar akarnya ataupun ganti media. Dan proses penyiraman ini sangat diperlukan sekali karena untuk mencegah bahan bonsai kita mengalami stres. Dan penyiraman harus kita lakukan dengan betul-betul ya, betul-betul banyak dan full sehingga airnya tembus sampai ke bawah pot. Dan selain itu dengan kita melakukan proses penyiraman, maka akar-akar dari bahan bonsai kita yang kita ganti media tadi bisa dengan cepat beradaptasi dengan media tanam baru yang kita berikan tadi. Dan seperti inilah penampilan bahan bonsai serut kita setelah kita lakukan reposisi tadi ya. Kita sudah lakukan yang semula penampilan batangnya agak miring ya, dan sekarang penampilannya sudah tegak dengan batang yang berliku. Bagus ya, keren sekali menurut saya. Dan sahabat satu hobi, sekarang kita masuk ke proses pengawatan atau wiring. Nah, di awal tadi sudah saya beri bayangan kalau bahan ini pertumbuhan cabang-cabangnya mengarah ke satu sisi ya. Dan sekarang saya pengennya membentuk bahan ini dengan gaya tertiup angin. Nah, gaya tertiup angin karena terus terang saja sangat didukung sekali dengan pertumbuhan dahannya yang mengarah ke satu arah seperti ini, ke satu sisi ya, sehingga sangat cocok sekali jika dibentuk ke gaya tertiup angin. Gaya tertiup angin ini memiliki beberapa macam sebutan ya. Ada juga orang yang menyebutnya dengan gaya kantong angin atau wind sweep. Dan kalau orang Jepang bilang namanya Fukinagashi. Nah, gaya ini terinspirasi dari pohon di alam yang hidup atau tumbuh di daerah yang berangin keras ya. Contohnya di daerah pantai, di mana pertumbuhan dari dahan pohon tersebut terpapar angin secara terus-menerus sehingga arah tumbuh dari dahannya searah dengan tiupan angin. Nah, jadi karena setiap hari pohonnya artinya tertiup angin ya, mendapat hembusan angin secara terus-menerus sehingga pohonnya menyesuaikan diri dengan menumbuhkan dahan atau pertumbuhan cabangnya yang searah dengan arah hembusan angin. Dan saya rasa untuk bahan bonsai serut ini sangat cocok sekali dengan gaya tertiup angin ya, karena pertumbuhan dahannya juga searah dan sesuai dengan liukan dari batang utama yang meliuk-liuk, dan ya saya rasa sangat cocok sekali ya untuk gaya tertiup angin ini. Dan kita proses dulu dengan pengawatan. Nah, di sini kawat yang saya pakai ya ukurannya lumayan besar, yaitu ukuran 3,5 mm. Dan sedikit demi sedikit arah bentuknya sudah semakin terlihat ya. Kita tinggal menekuk ya, walaupun penampilannya ya lumayan sederhana, tetapi kita dengan kreativitas, dengan daya imajinasi kita, didukung juga dengan bahan yang seperti ini, kita bisa mengkreasikan apa yang kita inginkan ya, agar bahan ini menjadi lebih bagus lagi dan lebih ya, walaupun tidak mendekati sempurna penampilannya, tapi cukuplah untuk kita pakai sebagai koleksi di rumah yang kita bisa nikmati setiap hari. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya bahan ini bisa menjadi bahan yang lumayan ya dalam arti untuk koleksi di rumah. Nanti kita bisa sharing atau bagi ke teman kita ya, kita bisa berbagi inspirasi atau berbagi pengalaman ya, walaupun kita sebagai pemula, tapi sangat perlu juga kita
berbagi cerita dengan kawan-kawan kita yang satu hobi. Dan untuk cabang yang berukuran relatif kecil, saya pakai kawat berukuran 1,5 mm ya. Nanti kalau memang dirasa tidak cukup, nanti kita bisa double kawatnya untuk memaksimalkan proses penekukan. Dan mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, mengapa kok temanya keseringan serut ya. Nah, di sini bisa saya beri gambaran sedikit. Kalau serut itu bagi saya sangat unik ya. Dulu sebelum saya mengenal bonsai, serut ini memang sudah sangat populer ya bagi orang-orang yang suka dengan bonsai. Dan dulu juga ada rumor yang beredar kalau untuk menghidupkan serut itu sangat susah sekali, sehingga ada rasa penasaran dari saya di pikiran saya, apa benar sih bahwa serut itu memang sangat susah untuk dihidupkan. Dan pada akhirnya setelah saya mengenal bonsai, ternyata serut ini sangat mudah sekali untuk dihidupkan ya, walaupun dengan proses yang sangat panjang, tapi dengan sangat mudah bisa hidup. Dan juga sangat mudah sekali ya untuk dibentuk, karena model atau jenis dan karakter dari percabangannya juga sangat lentur sekali. Dan bisa sahabat satu hobi perhatikan juga ya, di alam sangat melimpah sekali bahan serut yang bisa kita pergunakan, baik dari bahan dongkelan ataupun stek batang. Dan sekali lagi, serut ini sangat unik sekali bagi saya. Dan lanjut lagi ke proses wiring atau pengawatan. Nah, dalam proses wiring ini kita harus mengusahakan ya, kita harus mengusahakan percabangannya atau anak ranting atau anak cabang dan sebagainya mengarah ke satu arah ya, tidak boleh berlawanan arah. Karena ceritanya bahan bonsai ini kan kalau mengacu pada pohon yang di alam itu tertiup angin ya. Kalau memang pohon tertiup angin, sudah pasti semua dahan atau percabangannya pasti mengikuti arah mata angin, tidak ada yang berlawanan. Maka dari itu kita harus mengusahakan semua cabang, ranting dan anak ranting yang kecil-kecil ini kita arahkan ke satu arah sesuai dengan arah yang kita inginkan. Dan kalau kita lihat di alam ya, pohon tertiup angin itu sudah bisa kita pastikan karakternya sangat kuat dan kokoh, karena setiap hari bisa, artinya melalui proses yang sangat luar biasa ya, tertiup angin setiap hari. Dan kita ketahui angin itu kan kalau di daerah pesisir itu sangat hembusannya sangat keras sekali, dan sudah bisa dipastikan bahwa perakarannya juga sangat kuat, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pohon yang tertiup angin itu pasti memiliki karakter yang sangat luar biasa ya, kokoh dan gimana ya kalau kita bilang, pokoknya sangat luar biasa dah. Dan apa ya, tahan banting menurut saya, tahan banting ya, tahan dengan segala macam cuaca, apalagi angin kencang. Dan proses pruning hampir rampung, sedikit lagi tinggal kita beri kawat pada cabang yang kecil-kecil seperti ini untuk memaksimalkan bentuknya ya, bentuknya yang satu arah karena tertiup angin. Dan di sini juga ada satu cabang lagi yang akan kita kawat. Nah, ini merupakan ujung dari percabangan ya, ujung dari percabangan yang harus kita arahkan juga agar bisa searah. Dan untuk yang cabang yang lumayan kecil ini biasanya saya menggunakan kawat dengan ukuran 1 mm ya, karena juga sangat kecil percabangannya, nanti biar kawatnya nggak kebesaran ya.
Kalau kebesaran juga tidak bagus untuk cabang dari bahan bonsai kita, karena ukuran kawat yang terlalu besar atau lebih besar dari cabang sangat tidak bagus ya, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan dari cabang yang kita beri kawat tersebut. Dan tadi sudah kita potong satu buah cabang yang ukurannya terlalu panjang, dan kita gunakan saja percabangan yang ada di bawahnya seperti ini. Kita gunakan sebagai ujung dari cabang yang besar ini. Dan kalau kita perhatikan ya, penampilannya sudah sangat lumayan ya, sangat lumayan kalau kita perhatikan. Dan mungkin nanti bagian atas itu kita tekuk sedikit lagi agar penampilannya lebih greget, pohon tertiup angin. Dan sekali lagi mudah-mudahan proses yang kita lalui ini bisa menginspirasi bagi sahabat satu hobi dimanapun berada, yang mungkin satu level ya sama saya, level pemula juga. Kalau seandainya punya bahan serut atau bahan lain ya semacam ini, atau bentuk alurnya seperti ini, bisa kita manfaatkan dengan mengarahkan ke gaya tertiup angin seperti ini. Karena dengan kita memiliki beberapa bahan dengan gaya yang berbeda-beda, itu juga bisa menambah menambah koleksi kita. Selain bisa menambah koleksi, kita juga bisa memiliki bahan yang beraneka ragam, artinya tidak terlalu monoton memiliki bahan dengan satu gaya saja. Kita juga bisa melengkapinya dengan berbagai macam gaya ya seperti ini. Nah, bisa sahabat bonsai perhatikan, kalau saya putar seperti ini bentuknya ya lumayan lah untuk koleksi di rumah. Nah sahabat bonsai, itu tadi ya proses kita memperindah tampilan bonsai dengan cara reposisi dan penyesuaian gaya. Reposisi kita lakukan sudah tadi, yang semula bahan yang kita miliki, yang semula ya kita tanam dengan gaya sedikit miring seperti ini, yang bisa sahabat bonsai perhatikan di awal video. Dan sekarang kita sudah rubah bentuknya atau rubah posisinya atau reposisi ya, dengan cara kita menanamnya agak tegak seperti ini. Dan sekarang sudah jelas terlihat penampilannya lebih tampak menarik ya, tampak menarik dengan pose seperti ini, dengan tampilan agak tegak dengan meliuk-liuk seperti ini ya lumayan bagus. Dan penyesuaian gaya di sini kita sudah sesuaikan gaya bonsainya atau gaya dari tampilannya ya dengan gaya dengan gaya tertiup angin seperti ini. Karena di awal juga kita sudah lihat bahwa pertumbuhan cabangnya juga sebagian besar mengarah ke samping ya, jadi bisa kita arahkan dengan gaya tertiup angin seperti ini. Nah mudah-mudahan nanti video ini bisa menginspirasi ya bagi semua sahabat satu hobi dimanapun berada, terutama yang masih pemula ya seperti saya ini. Kalau punya bahan seperti ini ya bisa diperlakukan atau bisa dipermak agar menjadi tampilannya seperti ini, seperti bahan bonsai serut yang sudah kita proses tadi dengan gaya tegak berliku seperti ini, dan dengan gaya atau tampilan tertiup angin ya. Oke, seperti ini tampilan akhirnya sahabat bonsai, bisa kita perhatikan bersama-sama. Dan ini rencananya saya akan pakai tampak belakang ya, ini tampak dari belakang, dan kemudian ini adalah tampak depannya. Tampak depannya seperti ini dengan menonjolkan bentuk batang yang ada celah-celahnya seperti ini ya bisa terlihat bagus ya. Dan sudah ditopang juga dengan satu perakaran yang agak besar di sini, yang menambah kesan bagus bonggolnya. Oke, seperti ini ya.
Dan untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya, dan nanti sekali lagi mudah-mudahan bisa menginspirasi, menghibur, dan juga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang satu hobi dengan saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai, dan sekali lagi tidak lupa saya juga ingatkan jangan pernah menyerah untuk berkreativitas, dan jangan pernah jenuh ya, karena kreativitas itu tanpa batas. Terima kasih dan sampai jumpa.